Halo sahabat statistik, bertemu lagi dengan saya Gama di channel Kuliah Statistik. Pada kuliah singkat hari ini, kita akan mempelajari mengenai p-value. Pengambilan keputusan suatu hipotesis statistik dapat dilakukan dengan membandingkan nilai statistik uji dan nilai kritis yang diperoleh dari tabel. Hal inilah yang seringkali diterangkan di buku-buku statistik. Namun, sebagian besar penelitian menggunakan p-value untuk mengambil keputusan, di mana p-value merupakan peluang yang digunakan untuk mengukur apakah kita memiliki cukup bukti untuk menolak hipotesis nol atau tidak. Ada dua alasan mengapa hampir seluruh penelitian menggunakan p-value untuk mengambil keputusan dari uji hipotesisnya. Yang pertama adalah pengambilan keputusan dengan menggunakan p-value akan lebih mudah. Kita cukup membandingkan nilai p-value dengan taraf signifikansi yang kita gunakan. Jika nilai p-value kurang dari taraf signifikansi yang kita gunakan, maka keputusan uji hipotesis kita adalah tolak H0. Yang kedua, hampir seluruh software statistik mengeluarkan nilai p-value. Lalu, apakah kita mengetahui bagaimana p-value itu dihitung? Untuk dapat mengetahui bagaimana p-value dihitung, kita harus memperhatikan uji hipotesis yang kita gunakan. Apakah uji hipotesis yang kita gunakan adalah satu arah sisi kanan, atau uji hipotesis satu arah sisi kiri, atau uji hipotesis dua arah. Misalkan saja ketika kita ingin melakukan pengujian hipotesis rata-rata populasi dengan menggunakan statistik uji Z. Jika kita melakukan pengujian hipotesis satu arah sisi kanan, maka p-value bisa kita dapatkan dari peluang U acak Z lebih besar dari Z hitung yang kita hasilkan. Jika kita melakukan pengujian hipotesis satu arah sisi kiri, maka p-value bisa kita dapatkan dari peluang U acak Z kurang dari Z hitung yang kita hasilkan. Ketika kita melakukan pengujian hipotesis dua arah, maka sama saja p-value bisa kita hasilkan dari peluang U acak Z kurang dari min Z hitung dikali 2 jika Z hitung yang kita hasilkan bernilai negatif. Atau p-value dicari dari peluang U acak Z lebih dari Z hitung yang dihasilkan dikali 2 jika Z hitung yang dihasilkan bernilai positif. Berikut diberikan contoh dengan angka. Misalkan kita ingin melakukan pengujian hipotesis rata-rata populasi dengan menggunakan taraf signifikansi 5% dan Z hitung yang dihasilkan adalah 2,03. Ketika kita melakukan pengujian hipotesis satu arah sisi kanan, maka untuk mencari p-value sama saja dengan mencari peluang perubahan acak Z lebih besar dari 2,03 atau sama dengan 0,0212. Karena p-value kurang dari 0,05, maka keputusannya adalah tolak H0. Ketika kita ingin melakukan pengujian hipotesis satu arah sisi kiri, maka mencari p-value sama saja dengan mencari peluang perubahan acak Z kurang dari 2,03 atau sama dengan 0,9788. Karena nilai p-value lebih besar daripada 0,05, maka keputusannya adalah gagal tolak H0. Ketika kita ingin melakukan pengujian hipotesis dua arah, maka untuk mencari p-value sama saja dengan mencari peluang perubahan acak Z lebih besar dari 2,03 dikali 2, atau sama dengan 0,0212 dikali 2, sama dengan 0,0424. Karena nilai p-value kurang dari 0,05, maka keputusannya adalah tolak H0. Sudah tepatkah p-value yang kita gunakan selama ini? Sebagai contoh, ketika kita ingin melakukan pengujian hipotesis parameter model, berikut diberikan output model regresi linear berganda dengan menggunakan taraf signifikansi 5% dan degree of freedom 29. Jika kita lihat di sini, variabel X2 memiliki p-value 0,0542. Jika kita langsung mengambil keputusan atau kesimpulan mengenai uji hipotesis kita dari p-value yang dikeluarkan oleh software, maka keputusannya adalah gagal tolak H0. Namun, bagaimana jika hipotesis penelitian kita adalah X2 berpengaruh negatif terhadap Y? Maka penulisan uji hipotesis statistiknya adalah H0 beta 2 lebih besar sama dengan 0, hipotesis alternatifnya beta 2 kurang dari 0. Karena ini merupakan uji hipotesis satu arah sisi kiri, maka untuk mencari p-value sama saja dengan mencari peluang perubahan acak T kurang dari min 2,007. Min 2,007 merupakan nilai T hitung yang dihasilkan dari software. Maka dengan menggunakan degree of freedom 29, peluang tersebut adalah 0,0271.
Karena 0,0271 kurang dari 0,05, maka keputusannya adalah tolak H0. Dari sini bisa kita lihat bahwa terdapat perbedaan keputusan atau kesimpulan jika kita mengambil keputusan langsung dari p-value yang dikeluarkan oleh software dengan p-value yang kita hitung secara manual. Lalu mengapa p-value yang dihasilkan dari software tersebut adalah 0,0542? Sekarang, jika kita melakukan pengujian hipotesis dua arah, maka p-value yang dihasilkan adalah peluang peubah acak T kurang dari min 2,007 dikali 2, atau sama dengan 0,0271 dikali 2 sama dengan 0,0542. Karena 0,0542 lebih besar daripada 0,05, maka keputusannya adalah gagal tolak H0. Nah, dari sini kita bisa ketahui ternyata p-value yang dihasilkan oleh software merupakan p-value untuk pengujian hipotesis dua arah. Jadi, ada dua hal yang harus diingat. Yang pertama, p-value pada output kebanyakan software default-nya untuk uji hipotesis dua arah. Yang kedua, jika kita ingin menghitung p-value untuk uji hipotesis satu arah dengan memanfaatkan output software yang default-nya dua arah, maka kita dapat melakukan penghitungan kembali dengan ketentuan yang pertama, jika tanda nilai statistik uji sesuai dengan arah hipotesis alternatif, maka p-value-nya sama dengan p-value software dibagi 2. Yang kedua, jika tanda nilai statistik uji tidak sesuai dengan arah hipotesis alternatif, maka p-value-nya sama dengan 1 dikurang p-value software dibagi 2. Baiklah sahabat statistik, cukup sekian kuliah singkat hari ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saran dan pertanyaan dapat ditulis di kolom komentar. Sampai bertemu di kuliah berikutnya.